Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Guru SDN Bagian Barat 1, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk merancang penyelarasan visi sekolah dalam pembelajaran mendalam yang terkait dengan program sekolah. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah, untuk menyingkat acara, kita mulai saja merancang penyelarasan visi sekolah dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini latar belakang, ada latar belakangnya. Kenapa visi sekolah itu? Apa visi sekolah itu? Visi sekolah itu adalah mimpi atau cita-cita sekolah. Jadi bukan hanya kita yang mempunyai asa, bukan hanya kita yang memiliki cita-cita, tapi sekolah wajib memiliki cita-cita atau mimpi ke depan. Sekolah kita bagaimana? Nah, untuk merumuskan visi pada pertemuan kemarin kita sudah merumuskan visi bahwa visi sekolah kita itu sebenarnya sudah terbentuk. Sekarang kita hanya melanjutkan dari acara kemarin, yaitu merancang penyelarasan visi. Visi sekolah itu adalah cita-cita. Yang kedua, agar visi itu tidak hanya menjadi slogan yang terpampang di dinding sekolah, itu perlu dirancang penjelasannya dengan pembelajaran mendalam atau yang disebut dengan deep learning. Yang ketiga, pembelajaran mendalam itu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, kolaboratif, dan berkarakter. Nah, apa kaitannya dengan program sekolah? Program sekolah ini menjadi wahana. Wahana ibarat sebuah bangunan. Program sekolah ini adalah tangga. Tangga mencapai cita-cita. Dan tangga mencapai visi sekolah. Itu dilalui dengan program sekolah dan pembelajaran di kelas. Next, berikutnya itu adalah visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu berslogan terwujudnya generasi muda sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Di dalam visi itu ada 4 bunyi kata. Yang pertama belajar sepanjang hayat, yang kedua berkarakter, yang ketiga inovatif, dan yang keempat berprestasi. Pembelajar sepanjang hayat itu berarti terus belajar dalam berbagai situasi. Situasi kita mempunyai murid sedikit atau banyak, kita itu harus belajar. Jadi anak-anak itu harus enjoy, menikmati pembelajarannya. Yang kedua berkarakter. Jadi apa yang kita harapkan kepada sekolah kita beberapa tahun yang akan datang, pada murid kita terutama, yaitu yang berkarakter, beriman, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Yang ketiga inovatif. Inovatif itu memiliki arti kreatif, adaptif dan terhadap perubahan. Jadi update ilmu itu guru inovatif sehingga murid-murid itu bisa kreatif dan adaptif. Yang keempat, kita harus memiliki mimpi berprestasi. Jadi di sini unggul dalam akademik dan non akademik. Meski di SDN Bagian Barat 1 ini masih proses dalam akademiknya, tapi kalau di non akademik pada tahun ini sudah beberapa piala yang sudah kita raih. Kita hanya PR-nya di sini adalah akademiknya. Bagaimana akademik kita itu bisa muncul nanti di pendidikan di gapura maksudnya. Kemudian konsep pembelajaran mendalam. Bapak Ibu kemarin sudah diskusi dan Pak Haryono sudah memberikan sekilas tentang pembelajaran mendalam. Bahwa pembelajaran mendalam itu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata yang memiliki makna bermakna. Jadi kemarin sudah disinggung sama Bu Susi dan Pak Haryono bahwa pembelajaran mendalam itu memiliki rumus 8, 3, 3, 4.
8 profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 tahap pembelajaran, dan 4 kerangka pembelajaran. Masih ingat apa arti dari pembelajaran mendalam? Makna dari pembelajaran mendalam? Coba terusi. Pembelajaran mendalam yang saya pelajari selama belajar adalah pembelajaran yang memuliakan murid, yang memberikan pemahaman pembelajaran deep learning yang bermakna, berkesadaran dan menggembirakan, yang sesuai dengan 8 profil lulusan, dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Iya. Terima kasih. Itu adalah sekilas tentang pembelajaran mendalam. Kemudian melibatkan peserta didik dalam inquiry reflektif, bisa menanya, menyelidiki dan merefleksi. Kemudian yang keempat, berorientasi pada makna bukan hafalan. Makanya tadi Fungsi bilang bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dan berkesadaran dan mengembirakan. Makanya di sini kenapa berorientasi pada makna? Jadi anak-anak itu bukan hanya tahu pengetahuannya saja, tetapi bukan hafal saja, tetapi ketika terjun di masyarakat, anak-anak itu bisa mengaplikasi apa yang sudah dibelajarkan di sekolah. Misalkan hari ini seorang guru mengajarkan tentang etika, tentang pelajaran PKN, cara menghormati. Bukan hanya sekedar dia tahu bahwa bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua saya, tetapi nanti sampai di rumah itu yang dikatakan bermakna, sampai di rumah itu kemudian dipraktekkan. Jadi misalkan etikanya itu dipakai, ada orang tuanya nyuruh apa, kemudian sopan santunnya bagaimana, itu diterapkan di rumahnya. Berikutnya kita masuk pada prinsip penyelarasan visi dalam pembelajaran mendalam. Ini ada 5. Yang pertama, integratif. Visi dijabarkan ke dalam seluruh aktivitas belajar dan program sekolah. Bagaimana ini Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan. Visi dijabarkan dalam seluruh aktivitas belajar dan program sekolah. Maknanya bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Visi itu, mimpi kita itu. Visi itu kan mimpi ya? Cita-cita itu dijabarkan ke dalam seluruh aktivitas belajar dan program sekolah, sehingga sekolah yang memiliki visinya bisa tercapai. Kira-kira apa makna dari visi dijabarkan ke dalam seluruh aktivitas belajar dan program sekolah? Oke, ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan dari poin 1? Ya. Kalau saya coba kaitkan dengan beberapa kegiatan sebelum kita masuk ke kelas pembelajaran, itu kan kita dengan kepala sekolah sudah sepakat rampung bahwa kegiatan-kegiatan itu seperti catatan, ya, itu juga termasuk dalam program sekolah yang memang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus selalu dicanangkan, atau direncanakan dan dilaksanakan. Itu juga masuk ke program sekolah dan juga masuk dalam integratif visi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada di sekolah. Iya, baik, terima kasih Bu Lucy. Nah, seperti itu ya. Jadi visi sekolah itu dijabarkan dalam seluruh kegiatan aktivitas belajar. Misalkan di dalam pembelajaran ada program Carakan Madura. Kita jalankan dari jam 7, dari jam berapa kemarin? Dari jam 7 sampai 15 menit ya, sampai 7.15. Dari kelas 1 hanya membaca anak carakan tanpa menulis. Kelas 2 sudah menulis anak carakan dan tasawwur. Kemudian berkarakter, menanamkan nilai moral dan sosial. Bagaimana maksudnya? Kemungkinan kita sebagai guru perlu dicontoh oleh murid bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap sejawab terhadap murid. Tentunya apa yang menjadi kegiatan kita, perilaku kita itu akan menjadi penanaman moral terhadap siswa. Jika kita memberikan contoh perilaku kita yang buruk, tentunya akan memberikan nilai moral yang kurang baik. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan contoh terhadap murid seperti
Artinya agar kita bisa menanamkan nilai moral yang baik yang nanti bisa kita aplikasikan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Ya. Contohnya Berarti tidak lepas dari guru bahwa guru itu adalah di guru dan ditiru. Benar adanya katanya Ki Hajar Dewantoro, gimana? Ingat so, kira? Ingat so suntulodo, imadyo mangun karso. Kemudian yang kedua, identifikasi program-program sekolah yang relevan. Apa saja kegiatan kita? Senam, 7 KIH, ya kan? Yang kedua, apa lagi? Pembacaan surat Yasin, upacara bendera, apa lagi? Jumat berkah, pramuka. Kemudian ada lagi sholat duha. Kemarin juga ada terlintas tentang program apa tadi itu? Program pesan positif. Kemudian tentukan kompetensi dan karakter yang ingin dikembangkan. Apa sih yang ingin dikembangkan dari senam itu? Apa yang akan dikembangkan dari Berkah? Itu penjelasan itu. Jadi seorang kepala sekolah itu membuat program harus menelaah apa saja yang diperlukan dalam program ini, apa saja kira-kira keunggulannya, bagaimana cara merancang ini. Berikutnya, rancang aktivitas pembelajaran mendalam di tiap program. Contohnya, senam 7 KIH. Bagaimana cara membuat program pembelajaran mendalam? Nah, jadi hanya senam, iya kan? Bagi bapak ibu itu hanya senam. Tapi kenapa? Bagaimana caranya memasukkan pembelajaran mendalam itu di senam itu? Kira-kira bagaimana rasanya? Belajar bermakna bermendalam itu ada 3 ya. Bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kira-kira kalau dimasukkan ke senam ini itu bagaimana prosesnya? Bermaknanya itu dari lagunya itu, dari apa itu 7 kebiasaan Anak Indonesia hebat. Indonesia hebat itu kan menjelaskan Bangun pagi, iya kan ya? ya salah satunya bangun pagi. Jadi kita membiasakan agar itu setiap pagi bangun pagi. Iya. Sholat Sholat itu ada kan? di situ. Iya. Jadi di rancangannya itu anak-anak nanti outputnya atau keluarnya atau yang ingin dicapai itu harus tertulis sebenarnya. Kalau kita mau berbicara beneran itu harus ditulis. Senam 7 KIH. Nanti apa yang diharapkan dari itu harus ditulis. Berikutnya, lakukan refleksi dan evaluasi berkelanjutan dari program-program itu. Apa saja kekurangannya, apa yang sudah dilakukan dan apa saja kelebihannya. Itu refleksi terus. Refleksi itu tidak boleh putus. Refleksi sebagai guru, refleksi sebagai murid, refleksi guru kepada murid. Berikutnya, nah ini kita telah satu-satu. Yang pertama, senam 7 KIH berkaitan dengan Jumat berbagi. Jumat berbagi di sini adalah penumbuhan karakter peduli, empati dan gotong royong, melatih inovasi sosial dan membantu bersama. Ini adalah refleksinya apa yang saya rasakan saat memberi. Harus ada tanya itu anak-anak. Ketika kamu memberi apa yang kamu rasakan? Ketika kamu menerima apa yang kamu rasakan? Kemudian dibandingkan apa makna dari memberi dan menerima. Itu masuk sudah dalam pembelajaran PM. Kalau kemarin Bu Lucy dan Pak Yono itu menerapkan pembelajarannya ya. Kalau saya kepala sekolah itu menerapkan programnya itu harus terkait dengan PM. Berikutnya itu adalah Jumat Yasin. Nah, di sini menanamkan nilai spiritual, ketenangan batin dan rasa kebersamaan. Tentang makna ayat yang dibaca, hubungan antara ketenangan batin dan prestasi belajar. Terus ini harus ada ditanyakan sama anak-anak kalau kita berbicara umum. Nah, berikutnya itu adalah menulis catatan. Melestarikan budaya lokal, karakter kita budaya, mengembangkan kreativitas inovasi dalam literasi daerah, menulis kalimat atau cipta pendek dalam carakan, nilai-nilai budaya Madura dalam kehidupan siswa. Jadi diperkenalkan apa benar tujuannya menulis carakan. Harus diperkenalkan kemana-mana. Carakan ini adalah budaya bangsa, budaya kita, bangsa Indonesia.
di Sumenep juga ada diharapkan. Jadi kenapa kalian harus belajar ini? Untuk mempertahankan budaya-budaya itu. Ini dulu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan program-program itu? Untuk yang tadi itu program berbahasa baik Madura atau Indonesia bisa disepakati ya, bisa masuk dalam program ya. boleh atau tidak nanti terserah kesepakatan. Kalau saya sangat senang kalau ada guru yang berpikiran mau ke program-program ini itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya bisa konsisten ada begitu. Ayo kita sepakati konsisten saja. Maksudnya kan itu menyangkut tentang bahasanya. Sekarang yang lebih sulit itu mengenai sikap. Untuk mempertahankan sikap antara yang tua anak-anak itu jarang sudah sulit. Hilang sikapnya. Iya, iya makanya Pak, kalau ada satu kali berbahasa Madura dan anak-anak sudah diajari untuk berbahasa antara sekodo, kalian antara kakak jana, berulang mengajar. Insya Allah kalau anak-anak sudah bisa mengajarkan saya harus berbicara seperti apa, insya Allah akan diikuti dengan sikapnya. Masa buka dulu nggak pakai nikah? Pak, Sofian mau tak kira? Pak, Sofian nasar ya betul. Pasti dengan nada ya. Kalau kita berbahasa Madura yang benar sesuai dengan model berbahasa, pasti diikuti dengan perilaku. Jadi kan ada kaitannya antara Iya. program dan sikap. Iya. Saya ingat Bisa di program. kenapa saya lihat di suasana pondok. Kalau di suasana pondok kan itu kan sama kiainya seperti ini ternyata bahasanya sangat memakai untuk berbahasa. Adunan, masa adunan cara nikah tak mungkin lah. Jadi kan dijadikan satu Iya. hubungan aja antara sikap sama ucapan. Jadikan program Iya. bisa sepakati. Kalau saya sepakat saya begini, kita di sini sepakat konsisten atau tidak seperti itu. Nah, dari sikapnya saja kita. Maksudnya gini Bu, dari sikap itu maksudnya kita praktekkan sikapnya terhadap dulu bagaimana terbaginya saling pulangnya begitu juga. Itu sekarang sudah gila. Dan kenapa jadikan satu saran Pak? Menyelam sambil minum air dua sekaligus dua bibit. Ini apa? Pokoknya itu setengah yuk, nggak apa-apa. Itu kerjanya bagus. Kita bahas di kegiatan kumpul saja, ya. Jadi berbahasa Madura dalam satu hari itu dikaitkan dengan sikap dan perilaku. Begitu ya. Nanti kita kasih nama yang bagus dan unik programnya. Kita buat program baru lagi. Nanti dikumpul. Saya akhiri dulu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.